Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Berjumpa kembali dengan Bu Indah hari ini. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan ya. Nah hari ini seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah hari ini kita tepuk PPK dulu yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK ya. Nah anak-anak hari ini memasuki tema 5, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3, pengalamanku di tempat wisata. Anak-anak tolong buka dulu ya buku paketnya dan disimak baik-baik videonya. Pada pembelajaran yang kedua, liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Nah, ini adalah beberapa contoh yang merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar yang pertama memenuhi sila keempat Pancasila karena dia melakukan musyawarah. Yang kedua, mereka menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, Papa dan Benny juga menghargai pendapat. Dan yang keempat tidak termasuk ya. Nah, yang kelima termasuk contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila karena melakukan musyawarah. Yang keenam juga sama. Dan yang ketujuh tidak termasuk karena mereka sedang berdebat atau bertengkar. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Benny tidak mengambil keputusan sendiri karena mereka sudah dibentuk kelompok untuk menentukan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, perilaku tersebut mencerminkan sila keempat Pancasila yang bunyinya adalah, iya, anak-anak pasti sudah tahu ya, dengan lambang kepala banteng dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya adalah musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, sesampainya di Padang, Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik sekali, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Pastinya tempat kita ada beberapa tempat wisata air terjun ya. Nah, sekarang kita baca puisi yang berjudul Air Terjun.
kita baca bersama-sama yuk. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itulah puisi yang berjudul Air Terjun. Pastinya anak-anak makin mahir ya dalam membaca puisi. Nah, dari puisi tadi pastinya ada beberapa kosakata yang perlu anak-anak ketahui. Kata jauh artinya adalah tidak dekat. Lalu ada kata deru. Deru artinya adalah berbunyi keras, gemuruh seperti air yang deras. Lalu ada kata umpama, artinya sama halnya atau bagaikan. Nah, ada lagi kata rupanya. Rupanya itu kelihatannya atau tampaknya. Dan yang terakhir ada kata terjun. Terjun artinya adalah melompat turun. Anak-anak paham ya? Nah, Benny singgah di kampungnya Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Benny ikut main kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang Benny lakukan. Ada kegiatan yang namanya kegiatan melompat, ada yang namanya kegiatan mendarat. Nah, kalau ini namanya kegiatan melompat ya. Nah, kalau ini ada kegiatan melompat dan ada pula kegiatan mendarat. Ini kegiatan melompat, ini kegiatan mendarat. Ada pula kegiatan melayang. Nah, seperti pada gambar ini merupakan kegiatan melayang, ini kegiatan melompat, ini kegiatan mendarat. Seperti pada permainan, ada permainan yang menunjukkan gerakan melompat, ada pula yang permainan menunjukkan gerakan melayang dan mendarat. Pastinya anak-anak tahu ya. Nah, selanjutnya Benny bersama keluarga pernah berwisata pula. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Pulau Komodo itu ada di mana? Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Inilah gambar Pulau Komodo yang anak-anak harus ketahui. Yang berada di mana? Ya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang anak-anak nyanyikan lagu berikut, lagu tentang desaku. Beberapa temanmu membaca liriknya. Lirik lagu desaku dibaca seperti puisi. Nah, kita hari ini menyanyikan lagu desaku ciptaan Elmanik. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tawanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, nanti anak-anak nyanyikan kembali ya lagu desaku ciptaan Elmanik. Nah, dari lagu tadi ada kata yang perlu anak-anak ketahui artinya. Apa arti kata desa?
Ya, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh seorang kepala desa. Lalu, apa arti kata pujaan? Iya, pujaan adalah sesuatu atau orang yang dipuja-puja. Lalu ada kata handai. Apa artinya handai? Handai artinya adalah kawan atau teman. Nah, selanjutnya adalah kata taulan. Taulan itu apa ya? Taulan artinya adalah teman, sahabat, kawan gitu ya. Lalu ada kata permai. Permai artinya adalah elok atau indah. Pastinya anak-anak sudah paham ya dengan kata-kata yang ada pada lagu Desaku. Nah, sekarang tadi itu kan Benny berada di Pulau Komodo. Panjang badan komodo itu 146 cm. Panjang ekor komodo itu 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Berarti itu diapakan ya? Ditambah pastinya. Nah, cara menjawabnya anak-anak tuliskan dengan cara 3D. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang pertama, diketahui. Yang diketahui itu panjang badan komodo berapa? 146 cm. Lalu panjang ekor komodo 152 cm. Itu D yang pertama. D yang kedua adalah ditanyakan. Yang ditanyakan itu berapa meter panjang badan dan ekor komodo. Itu yang ditanyakan ya, sudah 2D. Dan 3D yang terakhir adalah dijawab. Nah, yang dijawab karena panjang badan dan ekor komodo yang ditanyakan berarti itu ditambah 146 cm ditambah 152 cm. Nah, yang ditanyakan itu kan meter, berarti nanti dijadikan meter ya. Sekarang kita tambahkan dulu dengan cara disusun. 152 ditambah 146 ya kan. Nah, kita jumlahkan dulu. 6 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 6 ditambah 2 8. Lalu 4 ditambah 5 adalah 9. 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 298 cm. Padahal yang ditanyakan itu dijadikan meter. Nah, kita rubah dulu nih. 298 cm kita rubah menjadi meter. Nah, caranya adalah anak-anak itu kan 298 terdiri dari 200 ditambah 98 ya. Ya, berarti 200-nya cm ini kita rubah ke meter. Yang 98 cm tidak usah dirubah gitu ya. Jadi dari bilangan 298 kita uraikan 200 ditambah 98. Yang 200 kita rubah ke meter. Caranya kalau sentimeter ke meter itu kan naik. Kalau naik berarti dibagi. Naik 2 tangga berarti dibagi nolnya ada 2. Berarti caranya kiri coret 1, kanan coret 1, kiri coret lagi, kanan coret lagi. Berarti tinggal 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, berarti 2 meter lebih 98 cm. Gitu ya anak-anak. Paham ya? Jadi jawabannya adalah 2 meter lebih 98 cm. Contoh yang kedua, komodo jantan panjangnya 314 cm. Komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa cm panjang kedua komodo? Nah, tetap memakai cara 3D. Diketahui panjang komodo jantan 314, panjang komodo betina 298. Ditanyakan berapa meter panjang apa komodo jantan dan betina dan dijawab. Nah, yang dijawab 314 ditambah 298. Pakai cara susun. 314 ditambah 298. Kita tambahkan 4 ditambah 8. Berapa anak-anak? 4 ditambah 8 dari satuan ya kalau menjumlahkan. 4 ditambah 8 itu 12. Ditulis bawah 2, nyimpen 1.
Nah, sekarang kita hitung 1 tambah 1, 2, 2 tambah 9, 11. Yang ditulis bawah 1 nyimpen 1 karena 11 kan 2 angka. Nah, yang 1 ditulis di bawah, satunya ditulis di atas. 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 612 cm. Paham ya anak-anak? Karena ini yang ditanyakan dirubahnya ke cm, jadinya tidak perlu kita rubah. Nah, Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Coba lakukan seperti Benny. Langkahnya, sediakan pola hewan dengan kertas karton atau kertas yang lain, lalu buat pola pada kain flanel, bentuklah seperti hewan, dan gunting kain flanel sesuai pola yang sudah kalian bentuk. Terus tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Anak-anak bisa menempelkan dengan menggunakan lem atau dijahit juga boleh, sebisa anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah anak-anak menyiapkan alat dan bahannya, lalu membuat polanya. Nah, polanya tersebut anak-anak gambar pada kain flanel, lalu anak-anak gunting dan anak-anak tempelkan deh dengan pasangannya. Nah, misalnya ini pasangan depan, yang ini pasangan belakang. Tinggal anak-anak tempelkan menggunakan lem atau anak-anak gunakan benang juga bisa, sebisa kalian ya. Nah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini anak-anak mendapatkan tugas dari Bu Guru ya. Tugasnya tema 5, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Yang pertama, kerjakan soal halaman 192 nomor 3 saja dengan cara 3D, diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Lalu soal yang kedua, sebutkan 4 contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Dan yang terakhir adalah membuat kerajinan dengan kain flanel membentuk hewan. Seperti biasa, anak-anak kirimkan foto saat anak-anak mengerjakan dan setelah selesai mengerjakan, dan anak-anak jangan lupa foto bersama hasil karyanya ya. Semoga anak-anak mengerjakannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru hari ini, dan jangan lupa anak-anak pelajari kembali materi tentang penjumlahan dengan satuan panjang, kosakata pada puisi, keterampilan dengan bahan flanel maksudnya, lalu gerakan melayang, melompat, dan mendarat. Anak-anak tolong kerjakan tugas tersebut dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Oke anak-anak? Oke Bu Guru. Nah anak-anak, burung dara, burung cendrawasih asalnya dari Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.